dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. Mulailah pengoboman. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series yang berjudul The Last of Us. Series ini diadaptasi dari sebuah video game yang dirilis untuk PlayStation 3. Berlatarkan kondisi Amerika Serikat 20 tahun setelah kemunculan infeksi jamur. Infeksi tersebut menyebabkan korbannya berubah menjadi makhluk kanibal yang menyerupai seperti zombie. Series ini akan berisi 9 episode dan Mimin akan bahas satu persatu. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1968, di salah satu acara televisi, seorang ilmuwan membicarakan tentang penemuan wabah infeksi jamur. Penemuan itu ia dapatkan setelah ia meneliti seekor semut, di mana setelah infeksi jamur menyerang tubuhnya, semut itu akan mengalami halusinasi dan pikirannya akan diambil alih oleh jamur tersebut. Bukan tidak mungkin jika infeksi jamur yang sama juga akan menyerang makhluk hidup yang lain seperti manusia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, kita pun diperlihatkan pada seorang ayah bernama Joel dan anak perempuannya yang bernama Sarah. Tak lama kemudian datanglah Tommy yang merupakan adiknya Joel. Saat mereka sedang sarapan bersama, mereka mendengarkan sebuah berita di radio yang mengumumkan tentang penyebaran infeksi jamur di Jakarta, Indonesia. Pemerintah setempat pun menyarankan untuk mengebom lokasi itu agar penyebarannya bisa segera dihentikan. Diceritakan, Tommy dan Joel sehari-hari bekerja sebagai seorang buruh bangunan dan mereka berencana untuk berangkat kerja bersama-sama. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Joel, jadi Sarah berencana untuk memperbaiki jam tangan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Sepulang sekolah, Sarah pun pergi ke sebuah toko jam untuk memperbaiki jam tangan sang ayah. Saat itu, istri pemilik toko jam bertingkah sangat aneh karena ia menyuruh Sarah untuk segera pergi dan tiba-tiba menutup tokonya. Sebelum pulang, Sarah pun menyempatkan diri untuk mampir di rumah tetangganya yang bernama Nyonya Adler. Di sana, ia sempat membantu Nyonya Adler membuat cookies, lalu kemudian ia pulang karena hari sudah menjelang malam. Singkat cerita, Joel akhirnya pulang. Sarah langsung memberikan kado untuk sang ayah dan mengajaknya menonton film untuk merayakan ulang tahunnya. Di tengah pemutaran film itu, Sarah pun tertidur di pangkuan ayahnya. Lalu, Joel mendapatkan telepon dari Tommy yang mengatakan bahwa ia ditangkap oleh polisi karena terlibat perkelahian di sebuah bar. Karena hal itulah, Joel pun mengantar Sarah ke dalam kamarnya dan bergegas pergi ke kantor polisi. Saat tengah malam, Sarah tiba-tiba terbangun karena suara sirine mobil polisi yang berlalu lalang di depan rumahnya. Sarah yang ketakutan lantas pergi mencari sang ayah, namun ternyata ayahnya tidak ada di rumah. Di depan rumahnya, Sarah pun bertemu dengan anjing peliharaan Nyonya Adler. Saat ia akan mengantarkan anjing itu kembali ke rumahnya, anjing itu malah ketakutan dan kabur begitu saja. Sarah yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Nyonya Adler. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat semua keluarga Nyonya Adler telah mati dimakan oleh ibu Nyonya Adler. Untung saja Joel tiba di saat yang tepat sehingga ia pun berhasil menyelamatkan putrinya. Ia, Tommy, dan Sarah kemudian masuk ke dalam mobil dan mencoba mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dapat dilihat kini sebagian besar warga kota telah terjangkit infeksi jamur yang membuat mereka bertingkah seperti zombie. Dan bagi siapapun yang terkena gigitan dari zombie juga akan terinfeksi jamur tersebut.
Joel, Tommy, dan Sarah terus berusaha mencari tempat yang aman di tengah kekacauan kota, namun sayangnya mereka mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, Sarah pun mengalami patah tulang di pergelangan kakinya yang membuat ia tak bisa berjalan. Ia dan ayahnya juga berpisah dengan Tommy, sehingga Tommy pun mengajak Joel untuk bertemu kembali di dekat sungai. Joel kemudian menggendong Sarah melewati begitu banyak zombie di sekeliling mereka. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan seorang tentara yang sedang berjaga. Joel kemudian meminta pertolongan pada tentara itu, namun si tentara malah berniat membunuh mereka karena ia berpikir Joel dan Sarah telah terjangkit infeksi jamur. Akibat hal itu, si tentara pun menembak Joel serta Sarah. Lalu Tommy tiba-tiba datang dan menembak tentara tersebut. Sayangnya, tembakan dari tentara sebelumnya berhasil mengenai tubuh Sarah sehingga ia pun meninggal dunia. Baby, come on, baby girl. Come on, baby. 20 tahun kemudian, Joel saat ini tinggal di zona karantina yang terletak di Boston, Amerika Serikat. Zona itu saat ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal atau yang biasa disebut dengan Fedra. Setiap harinya orang-orang yang masuk ke zona itu akan langsung diperiksa dan apabila mereka positif terkena infeksi jamur, maka mereka akan langsung dibunuh dan dibakar. Demi mendapatkan uang tambahan, Joel dan rekannya yang bernama Tess bekerja sebagai seorang penyeludup barang-barang. Mereka biasa bertransaksi barang-barang ilegal dan langka termasuk narkoba. Dari penjualan barang-barang itulah Joel bisa mendapatkan beberapa benda yang ia butuhkan termasuk aki mobil. Mengingat pada masa itu kendaraan memang sangat sulit untuk didapatkan. Seorang pembeli narkoba juga mengingatkan pada Joel untuk berhati-hati karena beberapa hari ini sebuah organisasi bernama Firefly sedang gencar-gencarnya melakukan pemberontakan terhadap pihak Fedra. Di waktu yang sama, Tess diminta untuk membeli aki mobil dari seorang penyeludup lainnya yang bernama Robert. Sayangnya, Tess ternyata dikhianati oleh Robert karena ia telah menjual aki mobil itu kepada Firefly. Pembicaraan antara Tess dan Robert pun diakhiri dengan ledakan granat yang dilemparkan oleh Firefly untuk menyerang Fedra. Akibat hal itu pula, Tess akhirnya ditangkap oleh pihak Fedra karena ia dianggap sebagai salah satu anggota Firefly. Di balik semuanya, Joel memang sangat membutuhkan aki mobil itu karena dalam beberapa hari ini ia telah kehilangan kontak dari Tommy. Ia khawatir akan keselamatan Tommy sehingga ia pun berencana untuk keluar dari zona karantina dengan menggunakan sebuah mobil. Setelah mengetahui bahwa aki mobilnya telah dijual ke pihak Firefly, Joel dan Tess berencana untuk merebut kembali aki tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang anak bernama Ellie yang dikurung oleh organisasi Firefly. Pemimpin Firefly yang bernama Merlin menghimbau anggotanya untuk terus mengalihkan perhatian Fedra karena seluruh anggota Firefly berencana untuk kabur dari Boston dengan membawa Ellie. Ya, Ellie memang merupakan salah satu aset berharga bagi organisasi Firefly karena ia memiliki sebuah keistimewaan. Di mana walaupun ia pernah digigit oleh zombie, Ellie memiliki autoimun yang membuatnya kebal dari infeksi jamur. Singkat cerita, Joel dan Tess akhirnya sampai di markas organisasi Firefly. Di sana ia pun melihat sebuah mayat yang sudah berubah menjadi jamur serta Robert dan anak buahnya yang mati dibunuh oleh Merlin. Merlin mengatakan bahwa Robert juga telah menipunya karena aki mobil yang ia jual ternyata sudah rusak.
Melihat potensi yang dimiliki oleh Joel dan Tess, Marilyn pun meminta mereka untuk menyeludupkan Ellie ke Massachusetts State House dengan imbalan apapun yang mereka inginkan. Saat mereka menyelinap keluar dari zona karantina, Joel, Tess, dan Ellie dicegat oleh seorang tentara. Joel yang merasa dejavu dengan momen itu tiba-tiba merasa sangatlah marah sehingga ia pun memukuli tentara itu hingga tewas. Setelah itu, Tess pun menyadari bahwa Ellie telah tergigit oleh zombie. Namun dengan keistimewaan yang ia miliki, Ellie mengaku kebal dari infeksi jamur tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan latar kota Jakarta di tahun 2003. Saat itu, seorang irjen TNI menemui ahli mikologi dari Universitas Indonesia yang bernama Ibu Ratna. Ibu Ratna diundang untuk melihat langsung salah satu spesimen jamur yang baru saja mereka temukan. Setelah diteliti oleh Ibu Ratna, ia pun menjawab bahwa spesimen itu adalah Ophiocordyceps atau jamur semut. Pada umumnya, jamur jenis ini tidak akan bertahan di tubuh manusia. Namun pihak militer justru menemukan fakta sebaliknya. Mereka berhasil menemukan salah satu korban terinfeksi jamur dan meminta Ibu Ratna untuk memeriksa korban tersebut. Di kaki kiri korban itu ditemukan sebuah bekas gigitan manusia. Namun anehnya, begitu Ibu Ratna membuka bekas gigitan itu, jaringan tubuh si korban telah berubah total. Bahkan dari dalam mulutnya, Ibu Ratna berhasil mengeluarkan spesies jamur yang masih aktif. Irjen TNI kemudian menjelaskan bahwa korban itu ditemukan di sebuah pabrik tepung. Masih belum jelas siapa pelaku yang telah menggigitnya, namun yang pasti ada 14 buruh pabrik lain yang juga menghilang secara misterius. Dari penjelasan itu, Ibu Ratna pun menyimpulkan bahwa orang-orang yang telah terinfeksi jamur kini masih berkeliaran di luar sana. Hal ini adalah masalah yang sangat serius mengingat mereka tidak memiliki obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan wabah kali ini. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Hanya ada satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran wabah. Ibu Ratna pun menyarankan agar pihak pemerintah segera memulai pengeboman kota beserta semua orang yang ada di dalamnya. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom, mulailah pengeboman. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Scene lalu beralih memperlihatkan Ellie, Joel, dan Tess yang sedang beristirahat di dalam sebuah gedung. Tess dan Joel masih menjauhkan diri dari Ellie karena mereka berpikir ia telah terinfeksi jamur. Namun Ellie menjelaskan bahwa bekas gigitannya tidak berubah semakin buruk karena tubuhnya tidak bisa terinfeksi oleh jamur. Karena hal itulah Ellie menjadi aset berharga bagi Firefly atau bahkan umat manusia. Dan tubuhnya diyakini sebagai kunci untuk menemukan vaksin dari wabah jamur. Berkat penjelasan itulah, Tess dan Joel pun merasa sedikit lega dan mereka pun mulai percaya kepada Ellie. Setelah itu ketiganya pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalanan kota yang sudah hancur dan terbengkalai. Di tengah perjalanan itu, Ellie pun menceritakan bagaimana pengalamannya saat ia digigit oleh zombie. Saat itu, ia merasa sudah pasrah dengan hidupnya dan ia ingin memacu adrenalin dengan memasuki gedung mall yang dipenuhi oleh zombie. Saat itulah Ellie pun diselamatkan oleh Marilyn dan diteliti selama beberapa hari untuk melihat apakah Ellie akan berubah menjadi zombie atau tidak. Singkat cerita, Ellie, Joel, dan Tess akhirnya sampai di sebuah gedung hotel. Mereka pun rela melewati lantai gedung yang berair daripada harus melewati jalanan yang dipenuhi oleh zombie.
Sesampai di penghujung hotel, mereka pun terjebak karena reruntuhan gedung telah menghalangi jalan keluar. Tess kemudian nekat melewati reruntuhan itu agar ia bisa membukakan pintu lain untuk Ellie dan juga Joel. Setelah keluar dari gedung hotel, mereka pun melihat jalanan menuju State House yang telah dipenuhi oleh ratusan zombie. Tess menjelaskan bahwa penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah, sehingga jika ada sesuatu yang menyentuhnya, para zombie itu akan mulai bereaksi. Karena tak bisa melewati jalanan itu, mereka pun terpaksa mengambil jalan memutar dengan melewati gedung museum. Sebelum memasuki gedung museum, Joel memeriksa mayat-mayat yang ada di depannya. Semua mayat di sana terlihat sudah mengering, sehingga Joel pun berpikir mungkin di dalam museum sudah tidak ada zombie yang lain. Joel dan Tess kemudian bersiap dengan persenjataan lengkap, sementara Ellie diminta untuk terus berada di belakang mereka. Memang Ellie tidak bisa terinfeksi oleh jamur, namun zombie itu bisa mencabik-cabik tubuhnya hingga tewas. Begitu memasuki gedung museum, mereka pun menemukan seorang mayat yang terluka akibat tebasan benda tajam. Hal itu pun membuat Joel dan Tess merasa kebingungan karena zombie tidak akan menyerang seperti itu. Setelah itu mereka pun perlahan-lahan mulai menaiki tangga gedung menuju ke pintu keluar. Saat mereka mencoba membuka salah satu pintu, mereka pun dikejutkan oleh reruntuhan gedung yang ada di baliknya. Hal itu pun menyebabkan suara yang berisik hingga memancing salah satu zombie ke arah mereka. Joel meminta semuanya untuk tetap tenang dan perlahan-lahan menjauh dari zombie tersebut. Namun Ellie yang sangat ketakutan tak bisa menahan suaranya, sehingga mereka pun akhirnya ketahuan. Joel dan Tess kemudian berusaha menembak zombie itu, namun suara tembakan mereka justru mengundang kedatangan zombie yang lain. Karena hal itulah mereka pun akhirnya kabur dan terpisah. Joel yang sedang bersembunyi berusaha menambah persediaan peluru karena pelurunya sudah hampir habis. Hingga akhirnya saat melihat Ellie, Joel menyuruhnya untuk pergi ke sisi yang lain karena ia akan menyerang zombie tersebut. Dalam penyerangan itu, Joel sempat diserang oleh zombie, namun ia berhasil diselamatkan oleh Ellie. Beruntung, Tess tiba di saat yang tepat, sehingga mereka pun bekerja sama dan berhasil menghabisi semua zombie yang ada di sana. Tak disangka akibat serangan tadi, Ellie lagi-lagi terkena gigitan zombie di lengannya. Namun karena ia kebal dari infeksi jamur, jadi Joel dan Tess tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah perjalanan yang begitu panjang, Joel, Tess, dan Ellie akhirnya sampai di State House. Mereka berencana akan bertemu dengan para anggota Firefly sehingga Ellie bisa diserahkan, lalu Joel dan Tess akan mendapatkan bayaran. Sayangnya di sana mereka tidak menemukan siapapun kecuali mayat para anggota Firefly yang berserakan. Hal itu pun membuat Tess sangat marah dan frustasi. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan untuk sampai di tempat itu, dan kalau tidak ada hasil, maka semua perjuangan mereka hanyalah sia-sia. Sikap yang Tess tunjukkan membuat Ellie menyadari sesuatu. Ya, Tess ternyata telah terinfeksi oleh jamur karena bekas gigitan zombie di lehernya. Di tengah perdebatan itu, salah satu zombie pun tiba-tiba bangun sehingga Joel segera menembaknya. Tak disangka akibat hal itu, tangan zombie itu pun terjatuh di atas tumpukan jamur dan membuat zombie-zombie di luar gedung mulai merespon. Mereka kini sudah tidak memiliki harapan lagi. Tess pun menyuruh Joel untuk segera pergi menyelamatkan Ellie karena ia adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Tess pun segera menumpahkan semua minyak dan menyebarkan granat di sekitar gedung karena ia berencana untuk meledakkan diri bersama semua zombie. Dengan berat hati, Joel terpaksa membawa Ellie segera pergi dan meninggalkan Tess sendirian di dalam gedung. Tak lama kemudian, para zombie pun masuk ke dalam gedung itu.
Tess terus berusaha menyalakan korek apinya, namun ia tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya, saat salah satu zombie hendak memasukkan jamur ke dalam mulutnya, korek api itu pun berhasil dinyalakan dan inilah yang terjadi. Alhasil, kini hanya tersisa Joel dan Ellie yang harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan Joel dan Ellie yang telah berhasil kabur dari segerombolan zombie. Saat ini mereka sedang melewati hutan menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan itu, Ellie sering menanyakan beberapa hal kepada Joel. Mungkin ia ingin lebih akrab dengan Joel atau hanya merasa bosan. How'd you get that scar on your head? I didn't fall down any stairs. Okay, so what then? No, I missed two. It happens more often than you think. Hingga tak terasa mereka pun tiba di sebuah toko. Di toko itulah Joel dan Tess memiliki tempat persembunyian senjata rahasia. Saat Joel sedang sibuk memeriksa tempat itu, Ellie perlahan masuk ke dalam toko dan menemukan ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itulah Ellie menemukan sebuah barang dan seorang zombie yang sedang terjebak. Awalnya Ellie hanya menyayat dahi zombie itu untuk melihat bagaimana kulit di dalamnya. Namun kemudian ia pun menusuk zombie itu sampai mati. Setelah menyimpan senjatanya, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka berdua melihat bangkai pesawat di atas sebuah bukit. Ellie yang tidak pernah melihat dunia luar merasa iri dengan orang-orang yang pernah naik pesawat. Ia saja tidak pernah menaiki mobil sama sekali, apalagi pesawat atau kendaraan lain. Setelah itu, Ellie penasaran dengan bagaimana awal mula kemunculan jamur Cordyceps. Nah, karena belum ada yang bisa memastikan awal mula kemunculannya, jadi Joel menyederhanakan cerita dengan mengatakan bahwa jamur itu menyebar melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang terinfeksi kemudian berubah menjadi zombie lalu menggigit orang lain hingga dunia pun berubah menjadi seperti ini. Tak lama kemudian Ellie dan Joel melewati tumpukan tulang belulang manusia. Terlihat jelas mereka semua bukanlah korban infeksi jamur, melainkan mereka sengaja dibunuh oleh pasukan militer untuk menghentikan penyebaran wabah. Jadi di tahun 2003 pasukan militer mengevakuasi semua warga di sebuah kota. Mereka dijanjikan tempat perlindungan, padahal pasukan militer berniat membunuh mereka semua. Namun ternyata ada satu orang yang tidak ikut dievakuasi. Ia adalah seorang pria bernama Bill. Ya, Bill sengaja bersembunyi di ruangan bawah tanah rumahnya karena ia tahu bahwa pasukan militer tidak bisa dipercaya. Setelah semua orang dibawa pergi, Bill resmi menjadi satu-satunya orang yang hidup di kota itu. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk bertahan hidup. Mulai dari membuat pagar di sekeliling rumah, melengkapi pagar-pagar itu dengan listrik tegangan tinggi, lengkap dengan begitu banyak jebakan, agar apabila ada zombie yang mendekat, mereka akan langsung dibunuh. Selain itu, Bill juga mulai berkebun dan berternak, agar hasilnya bisa ia konsumsi. Begitulah Bill menjalani hidupnya selama bertahun-tahun. Sampai di tahun 2007, ia pun bertemu dengan seseorang yang tidak sengaja masuk ke dalam jebakannya. Pria itu bernama Frank. Frank berkata bahwa ia berasal dari QZ Baltimore dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam rombongannya. Setelah Bill memeriksa kondisi Frank, ia pun percaya bahwa Frank tidak terinfeksi jamur. Nah, karena merasa kesepian, Bill pun menerima Frank untuk hidup bersamanya.
Selama bertahun-tahun mereka pun menjalani kehidupan bersama dan saling membantu satu sama lain. Hingga akhirnya di tahun 2010, Frank berkenalan dengan Tess melalui radio dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Bill awalnya tidak setuju dengan keputusan Frank, namun Frank berhasil meyakinkan Bill bahwa bagaimanapun juga mereka tetap membutuhkan orang lain. Singkat cerita, Tess dan Joel akhirnya berkunjung ke rumah mereka. Sejak saat itulah mereka berempat mulai menjalin hubungan persahabatan dan saling membantu satu sama lain. Tess dan Joel banyak mensupport Bill dan Frank dengan barang-barang yang tidak mereka miliki, begitupun pula sebaliknya. Pada suatu malam, rumah Bill dan Frank tiba-tiba diserang oleh para bandit yang berniat merampok daerah tersebut. Saat itu, Bill sempat terkena tembakan dan Frank dengan cepat menyelamatkannya. We gotta get you inside. I got you. Dalam kondisi seperti itu, Bill terus mengkhawatirkan keselamatan Frank dan memintanya untuk menghubungi Joel. Meskipun begitu, Frank nyatanya tidak peduli dan terus berusaha menyelamatkan nyawa Bill. Beruntung dengan kemampuannya, Frank berhasil melakukan hal itu hingga mereka berdua pun bertahan hidup sampai di tahun 2023. Terlihat pada tahun itu, Frank dan Bill sudah sangat tua. Frank bahkan mengalami lumpuh akibat penyakit degeneratif yang ia derita. Frank yang sudah merasakan kedekatan ajalnya tidak sanggup bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Ia pun meminta Bill untuk memberinya racun agar ia bisa mati dengan tenang. Nah, karena persahabatan mereka yang sangat erat, Bill pun mengikuti takdir Frank dan ikut mati bersamanya. Kembali ke Joel dan Ellie, mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah Bill dan Frank. Berbeda dengan kondisi terakhir saat ia berkunjung, kini lokasi itu terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Sesampai di dalam rumah, mereka pun menemukan secarik surat yang ditulis langsung oleh Bill. Dalam surat itu, Bill mengatakan bahwa ia dan Frank sudah meninggal dunia dan mayat mereka telah tertidur tenang di dalam kamar. Ia pun meninggalkan semua senjata dan barang-barang yang ada di rumahnya untuk Joel. Dengan mobil dan semua perlengkapan itu, Joel dan Ellie akan pergi mencari Tommy. Di mana Tommy sebenarnya adalah mantan anggota Firefly, sehingga ia pasti mengetahui di mana lokasi laboratorium Firefly berada. Scene lalu beralih memperlihatkan Joel dan Ellie yang kembali melanjutkan perjalanan dari kediaman Bill dan Frank. Sejauh perjalanan itu, Joel dan Ellie belum bertemu dengan zombie lainnya. Mereka lebih banyak melewati tempat-tempat terbengkalai atau hewan-hewan ternak yang masih bertahan hidup. Di tengah perjalanan itu, Ellie sempat bertanya pada Joel tentang Tommy. Yap, seperti yang kita ketahui, Tommy adalah adiknya Joel yang dahulu pernah menjadi anggota militer. Sejak kecil, ia memang selalu mempunyai ambisi untuk menjadi pahlawan bagi orang lain. Sampai akhirnya saat wabah ini terjadi, ia pun mengambil keputusan yang salah karena bergabung dengan Firefly. Alhasil, setelah bergabung beberapa tahun, kini ia diketahui telah keluar dari Firefly dan sendirian di luar sana. Oleh sebab itulah, Joel terpaksa keluar dari zona karantina untuk mencari Tommy. Setelah itu, cerita Joel terhenti ketika mereka melewati jalanan padat. Saat diperiksa, jalanan yang akan mereka lewati telah tertutup oleh mayat-mayat yang sangat banyak. Alhasil, Joel dan Ellie terpaksa mengambil jalan memutar dengan melewati sebuah tempat bernama Kota Kansas. Begitu memasuki lokasi itu, mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh seseorang yang seperti meminta tolong. Joel yang melihat hal itu tidak ingin mengambil resiko apapun, jadi ia pun memutar balik mobilnya dan berniat kabur. Sayangnya semua itu sudah terlambat. Joel dan Ellie sudah terlanjur masuk ke dalam jebakan dan inilah yang terjadi.
Tak disangka Joel dan Ellie telah terjebak di dalam wilayah kekuasaan para warga yang menentang Fedra. Karena hal itulah Joel meminta Ellie untuk segera masuk ke dalam gedung melalui sebuah lubang kecil, sementara ia akan mengalihkan perhatian kedua warga tersebut. Berkat pengalamannya sebagai penyintas, Joel bisa dengan mudah membunuh kedua warga itu. Namun setelahnya seorang lelaki tiba-tiba datang dan menyerang Joel. Ellie yang melihat hal itu mencoba memberanikan diri untuk mengeluarkan pistol dan ia pun akhirnya menembak lelaki tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan pemimpin di kota Kansas, yaitu seorang wanita bernama Kathleen. Saat itu ia sedang menginterogasi seorang kakek yang diduga berhubungan dengan seorang pria bernama Henry. Jadi Kathleen ini memang sedang mencari seseorang bernama Henry yang sepertinya masih bersembunyi di dalam kota tersebut. Untuk alasan mengapa Kathleen memburu Henry nanti akan terjawab sesaat lagi. Di sana si kakek terus mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa Henry dan di mana ia saat ini. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara klakson mobil yang ternyata para warga telah menemukan mayat Brian dan kedua temannya. Melihat hal itu, Kathleen langsung menyuruh semua warga untuk mencari pelaku pembunuhan itu karena ia yakin pelakunya pasti berhubungan dengan Henry. Kesal karena kejadian itu, Kathleen pun kembali masuk dan langsung membunuh si kakek tersebut. Atas perintah dari Kathleen, kapten militer dan para bawahannya langsung menggeledah setiap gedung yang ada di sekitar kota. Joel dan Ellie yang sedang bersembunyi menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Untuk saat ini, Joel masih belum bisa memastikan siapa para warga yang ada di sana. Mereka bukanlah Fedra, apalagi Firefly. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan dan memisahkan diri dari para kelompok? Sembari bersembunyi, Joel sempat membahas tindakan Ellie sebelumnya. Ia tak menyangka Ellie nekat menyembunyikan pistol dan menembak orang lain. Ellie menjawab hal itu sebenarnya bukanlah kali pertama untuk Ellie. Mendengar hal itu, Joel pun langsung memperbaiki posisi tangannya dan mengajarkan Ellie cara menembak yang benar. Di waktu yang sama, Kathleen dan kapten militer terlihat sedang memeriksa sebuah gedung. Di dalam gedung itu, mereka melihat ada begitu banyak gambaran yang sepertinya dibuat oleh anak-anak. Dari petunjuk itulah, Kathleen langsung menyadari bahwa semua gambaran itu dibuat oleh adik laki-laki Henry yang bernama Sam. Ya, di mana semua itu berarti bahwa Henry dan Sam memang tak jauh dari sana. Saat memeriksa sebuah ruangan, Kathleen dan kapten terkejut saat melihat retakan lantai misterius yang tiba-tiba bergerak. Karena hari sudah gelap, Joel dan Ellie memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah gedung dan mereka akan kembali mencari jalan keluar besok pagi. Saat akan tertidur, Ellie sempat melemparkan lelucon pada Joel dan untuk pertama kalinya lelucon itu berhasil membuat Joel tertawa. Sayangnya tawa canda itu hanyalah sesaat karena saat terbangun, Joel dan Ellie terkejut melihat dua orang misterius yang sedang menodongkan pistol ke arah mereka. Dan ternyata mereka berdua adalah Henry dan adiknya yang bernama Sam. Scene lalu beralih memperlihatkan 10 hari sebelum kedatangan Ellie dan juga Joel. Pada saat itu, Kathleen memimpin para warga dan menyatakan kebebasan dari Fedra. Sudah lebih dari 20 tahun Fedra menguasai wilayah itu dan memperlakukan para warga seenaknya. Setelah membantai para anggota Fedra, kini Kathleen dan para warga juga harus membantai para kolaborator atau sebutan untuk pengkhianat yang memihak pada Fedra. Tak disangka, Henry adalah salah satu orang yang juga berstatus sebagai kolaborator. Akibat hal itulah, Henry dan Sam harus bersembunyi dari satu gedung ke gedung yang lain dan berharap bisa keluar dari kota tersebut. Jadi, si kakek yang sebelumnya dibunuh oleh Kathleen adalah salah satu rekan Henry. Mereka sempat bersembunyi di sebuah loteng untuk beberapa waktu sambil memikirkan jalan keluar.
Setelah bersembunyi selama 10 hari, Henry, Sam, dan si kakek mulai kehabisan stok makanan. Jadi mau tidak mau, si kakek pun harus keluar dari persembunyian untuk mencari stok makanan yang lain. Dan di saat itulah ia pun ditangkap oleh Kathleen dan akhirnya dibunuh. Karena si kakek tua tak kunjung kembali, Henry dan Sam juga terpaksa harus keluar dari tempat persembunyian. Nah, di saat itulah Henry melihat kedatangan Joel dan memutuskan untuk bergabung dengannya. Sekarang karena pertemuan mereka dengan Joel dan Ellie, lengkap sudah keempat orang yang paling dicari telah berkumpul. Karena nasib itu mau tidak mau mereka semua pun harus bekerja sama, di mana Henry mengaku telah mengetahui jalan keluar. Namun ia membutuhkan seseorang seperti Joel yang bisa membukakan jalan untuk mereka. Sementara itu, Kathleen terus menangkap semua orang yang diduga sebagai kolaborator. Ia menginterogasi satu persatu dari mereka dan memaksa mereka untuk mengatakan lokasi Henry. Salah satu kolaborator yang ketakutan akhirnya mengaku bahwa Henry memang masih berada di kota tersebut. Namun ia tidak tahu pasti di mana lokasinya. Setelah mendengar kesaksian itu, Kathleen langsung mengirim para pasukan untuk kembali menyisir semua tempat dan lantas membunuh semua kolaborator tersebut. Pada pagi harinya, Henry dan Joel membahas rencana pelarian mereka yang akan ditempuh melalui sebuah terowongan. Mengapa mereka bisa kabur melalui terowongan itu? Jadi, terowongan itu adalah satu-satunya jalan keluar kota yang tidak dijaga oleh siapapun. Banyak orang percaya bahwa terowongan itu dipenuhi oleh zombie, namun salah satu rekan Henry yang pernah masuk berkata bahwa tidak ada apapun di dalam terowongan itu. Walaupun kemungkinannya masih belum pasti, namun mereka tidak punya jalan yang lain. Mereka terpaksa harus tetap menempuh jalan itu agar mereka bisa keluar dari kota Kansas. Singkat cerita, Joel dan yang lainnya akhirnya sampai di terowongan bawah tanah. Sesuai dugaan Henry, di sana memang tidak ada siapapun termasuk zombie. Mereka malah menemukan sebuah ruangan yang mirip seperti taman kanak-kanak. Sam yang melihat hal itu sangat bahagia sehingga ia pun mengajak Ellie untuk bermain. Selagi mereka menikmati waktu bermain, Joel dan Henry juga beristirahat sambil menunggu waktu malam karena akan lebih aman jika mereka keluar dari kota itu di saat gelap. Saat sedang beristirahat, Henry mengaku kepada Joel bahwa ia menjadi buronan setelah berkhianat dan menyerahkan kakak laki-laki Kathleen pada pihak Fedra. Ia terpaksa melakukan hal itu karena Sam menderita leukemia dan hanya Fedra yang memiliki obatnya. Singkat cerita, setelah matahari terbenam, Joel dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dari terowongan. Tinggal satu langkah lagi mereka akan bisa keluar dari kota itu dan menikmati kebebasan. Sayangnya rencana itu tidak berjalan dengan baik. Kathleen ternyata telah mengirim seorang sniper untuk menjaga pintu keluar. Joel dengan cepat menyuruh mereka untuk bersembunyi di balik mobil, sementara ia akan pergi ke gedung itu untuk membunuh sniper tersebut. Put the gun down. Setelah membunuh sniper itu, Joel mendengar suara Kathleen dari radio komunikasi, di mana Kathleen mengatakan bahwa ia akan segera tiba. Mendengar hal itu, Joel langsung berteriak dan menyuruh Ellie, Henry, dan Sam untuk segera pergi. Joel yang masih di atas berusaha menghentikan mobil Kathleen dan kelompoknya dengan cara menembak mereka satu persatu. Sampai akhirnya salah satu mobil kehilangan kendali dan akhirnya terbakar. Karena situasinya telah terdesak, Henry pun memilih untuk menyerahkan diri dan meminta Kathleen untuk melepaskan Sam dan juga Ellie. Namun saat Kathleen akan menembak Henry, tempat mobil terbakar itu tiba-tiba bergetar dan segerombolan zombie tiba-tiba keluar dari bawah tanah.
Semua zombie yang telah dikubur oleh Fedra selama puluhan tahun kini akhirnya terbebas dan menyerang mereka semua. Joel yang masih di atas terkejut melihat hal itu, namun ia terus berusaha melindungi Ellie. Selain zombie-zombie biasa, di sana juga ada zombie tahap 4 yang disebut bloater. Badannya ditumbuhi jamur selama bertahun-tahun hingga mengeras dan sangat sulit untuk ditembus oleh peluru. Begitu pula dengan Kathleen yang akhirnya mati di tangan zombie clicker. Setelah berhasil kabur, Joel dan yang lainnya beristirahat di sebuah hotel. Saat sedang beristirahat, Sam bertanya pada Ellie apakah ia tak pernah takut. Dan Ellie menjawab bahwa ia selalu takut setiap saat, namun ia memilih untuk bersikap tegar karena semuanya akan berlalu. Ternyata ketakutan yang Sam rasakan terjadi akibat luka gigitan zombie yang ada di kakinya. Ellie yang melihatnya meminta Sam untuk tetap tenang. Ia pun menggores tangannya karena berpikir mungkin darahnya bisa menjadi obat untuk Sam. Setelah melakukannya, Sam meminta Ellie untuk tetap bangun dan menemaninya sampai pagi. Pada pagi harinya, Ellie terbangun dan melihat Sam sedang duduk di tepi kasur. Tak disangka, Sam saat itu telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Ellie. Henry yang saat itu memegang pistol melarang Joel untuk membunuh Sam. Namun karena merasa panik, Henry tidak sengaja malah menembak Sam dengan tangannya sendiri. Kejadian itu benar-benar membuat Henry tak kuasa menahan rasa bersalah, jadi ia pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Joel dan Ellie langsung mengubur jasad Henry dan Sam. Barulah kemudian mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Tommy. 3 bulan berlalu sejak insiden di kota Kansas, Joel dan Ellie masih terus melanjutkan perjalanan mereka dari satu kota ke kota yang lain. Saat ini mereka mulai memasuki suatu wilayah yang sedang bersalju dan sangat dingin. Joel dan Ellie pun berhenti di sebuah rumah yang dihuni oleh pasangan tua. Joel kemudian membuka petanya dan menanyakan jalan menuju ke arah barat. Si kakek yang mendengarnya meminta Joel untuk tidak mendekati area itu karena di sana terdapat sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Kematian. Tempat di mana tidak ada satupun orang yang bisa berhasil selamat. Joel yang mulai lemah merasa ingin menyudahi semua petualangan mereka. Namun Ellie terus menguatkannya dan berjanji setelah semua ini Joel bisa beristirahat dan bayaran dari Firefly bisa ia gunakan untuk berternak domba. Di tengah perjalanan itu mereka berdua tiba-tiba dikepung oleh beberapa orang berkuda. Orang-orang itu menodongkan pistol ke arah mereka sambil menanyakan apa tujuan Joel serta Ellie. Mereka juga menggunakan anjing penjaga untuk mendeteksi apakah Joel dan Ellie sudah terinfeksi jamur cordyceps atau belum. Joel tentu saja bisa lolos dengan mudah, namun saat giliran Ellie, mereka berdua merasa gugup. Untung saja Ellie juga dinyatakan aman karena anjing itu tidak menerkamnya. Setelah itu Joel berterus terang bahwa mereka di sana ingin mencari adiknya yang bernama Tommy. Setelah mendengar nama Tommy, orang-orang itu pun terkejut dan mengajak Joel serta Ellie ke tempat pemukiman mereka yang bernama Jackson. Sebuah tempat yang hangat, penuh dengan orang-orang yang saling bekerja sama dan menjalani kehidupan mereka dengan sangat baik. Dan ternyata di sanalah Joel akhirnya bertemu dengan Tommy. Scene ini benar-benar memperlihatkan bagaimana bahagianya Joel karena ia bisa melihat sang adik masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu Joel dan Ellie dipersilahkan untuk beristirahat dan menikmati makanan. Pada momen itu Tommy pun memperkenalkan istrinya yang sedang hamil yang bernama Maria. Tommy dan Maria kemudian mengajak Joel serta Ellie untuk melihat wilayah Jackson.
Di sana terdapat berbagai fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari peternakan, sekolah, tempat ibadah, bahkan sebuah bangunan untuk pertunjukan teater. Maria menjelaskan mereka sudah menjaga wilayah itu selama bertahun-tahun agar tidak diketahui oleh pihak Fedra atau Firefly. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menutup diri dari dunia luar serta memutus semua alat komunikasi termasuk radio. Ternyata inilah alasan mengapa Tommy tidak pernah mengirimkan pesan apapun untuk Joel. Setelah itu, Maria pun mempersilahkan Joel dan Tommy untuk berbicara empat mata, sementara Ellie diajak ke rumah Maria untuk membersihkan diri. Dalam pembicaraan itu, Joel meminta bantuan Tommy untuk mengantarkan mereka ke laboratorium Firefly yang akan menempuh 1 minggu perjalanan dengan berkuda. Sayangnya, Tommy tidak bisa membantu Joel karena saat ini ia telah mempunyai istri dan akan segera menjadi seorang ayah, yang artinya ia tidak mau membahayakan nyawanya sendiri. Tak menyerah begitu saja, Joel kembali membicarakan hal itu kepada Tommy. Ia pun menceritakan pada Tommy tentang kondisi Ellie, termasuk perihal kesehatannya yang semakin memburuk. Ia pun memohon agar Tommy mau melanjutkan tugasnya karena Joel takut ia tak bisa lagi menjaga Ellie. Setelah itu, Joel pun menemui Ellie di kamarnya untuk menyampaikan kabar tersebut. Tak disangka Ellie tidak sengaja telah mendengar semua percakapan Joel dengan Tommy. Hal itu pun membuat Ellie marah dan kecewa karena ia merasa tidak ada satupun orang yang bisa menjaganya kecuali Joel. Bahkan kehadiran Tommy dinilai hanya akan membuat Ellie semakin takut. Meskipun begitu, Joel terpaksa harus tetap mengambil keputusan ini agar Ellie bisa sampai di laboratorium dengan selamat. Keesokan harinya, Tommy dan Ellie sudah siap untuk berangkat ke laboratorium Firefly. Saat mereka pergi ke kandang kuda, mereka pun terkejut melihat Joel yang sudah berada di sana. Ellie pun berpikir mungkin Joel hanya ingin mengucapkan kata-kata perpisahan kepadanya. Namun ternyata Joel telah berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap menjadi pengawal Ellie sampai di laboratorium. Singkat cerita, setelah perjalanan yang sangat panjang, keduanya pun akhirnya sampai di markas besar Firefly. Di sana mereka hanya perlu ke laboratorium dan semua permasalahan mereka akan selesai. Namun rupanya petualangan Joel dan Ellie masih belum berakhir, karena ternyata di sana mereka tidak menemukan siapapun. Mereka hanya menemukan selembar kertas pengiriman serta sebuah peta yang menandai kota Salt Lake. Petunjuk-petunjuk itu pun mengisyaratkan bahwa kelompok Firefly mungkin sudah pergi dari markas tersebut. Tak lama kemudian, markas Firefly tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang misterius. Joel yang melihat hal itu langsung mengajak Ellie untuk kabur melalui pintu belakang. Saat mereka akan kabur dari sana, salah satu orang misterius itu tiba-tiba muncul hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Joel akhirnya berhasil membunuh lelaki tersebut. Namun sayangnya ia juga mendapatkan luka tusukan di perutnya. Saat melihat orang-orang misterius lainnya, Ellie dan Joel langsung naik ke atas kuda dan kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur cukup jauh, Joel mulai kehilangan kesadaran sampai ia pun pingsan dan terjatuh dari kuda. Melihat hal itu, Ellie benar-benar sedih dan merasa ketakutan. Tak ingin Joel berakhir seperti ini, Ellie pun menyeret Joel dan membawanya ke sebuah rumah. Di sana, Ellie benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi ia hanya berusaha menutupi luka Joel agar ia tidak kehabisan darah. Sementara itu, Joel yang sudah sekarat terus mendesak Ellie untuk pergi meninggalkannya. Ellie diminta untuk kembali mencari Tommy dan meminta bantuan Tommy untuk mengantarkannya.
Scene lalu beralih memperlihatkan Ellie ketika masih berada di sekolah militer Fedra. Ellie yang saat itu sedang berlatih terlihat berkelahi dengan salah satu teman sekolahnya. Pemimpin yang bernama Kapten Kwang tidak habis pikir dengan aksinya itu karena sudah 1 pekan ini Ellie terus berperilaku buruk. Ternyata perilaku buruk itu terjadi karena Ellie baru saja kehilangan teman sekamarnya sekaligus sahabat dekatnya yang sudah menghilang sejak beberapa minggu terakhir. Saat Ellie sedang tertidur, seseorang tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Dan orang itulah yang bernama Riley, sahabat Ellie yang sudah lama menghilang. Riley mengaku ia sudah memutuskan untuk keluar dari Fedra dan resmi menjadi anggota Firefly. Setelah itu, Riley pun mengajak Ellie untuk kabur karena ia mempunyai sebuah kejutan untuk Ellie. Ia pun mengajak Ellie ke sebuah mall terbengkalai, di mana mall itu sebenarnya merupakan salah satu tempat terlarang di Boston. Namun Riley terus meyakinkan Ellie bahwa mall itu sudah aman dan ada banyak hal menarik di dalamnya. Di sanalah mereka menikmati waktu selayaknya remaja pada umumnya. Karena sejak kecil mereka tak pernah merasakan kebahagiaan seperti itu. Ellie yang melihat jam berkata pada Riley bahwa ia harus segera kembali ke asrama sebelum ketahuan oleh orang lain. Jadi sebelum berpisah, Riley pun mengajak Ellie melihat kejutan terakhir, yaitu sebuah buku jokes. Riley berharap buku itu bisa menemani Ellie ketika ia merasa kesepian. Setelah mereka bercanda sebentar, Ellie tidak sengaja melihat beberapa bom yang dirakit langsung oleh Riley. Hal itu pun membuat Ellie terkejut karena sama seperti anggota Firefly yang lain, Riley sepertinya berencana untuk meledakkan asrama dan sekolah Fedra. Mendengar hal itu, Riley pun mengelak dan mengatakan bahwa ia sebenarnya akan dikirim ke pos Firefly yang berada di QZ Atlanta. Jadi ia sengaja bertemu dengan Ellie malam ini sebagai salam perpisahan untuk yang terakhir. Mendengar hal itu, Ellie pun marah dan akhirnya pergi. Namun di tengah perjalanan, ia tiba-tiba mendengar suara jeritan dari arah dalam. Ternyata semua itu hanyalah suara permainan yang sengaja diputar oleh Riley. Riley kemudian meminta maaf pada Ellie dan menjelaskan bahwa Firefly tidak seburuk yang mereka pikirkan selama ini. Bahkan alasan sebenarnya Riley kabur dari Fedra karena ia tidak sengaja mendengar informasi bahwa setelah lulus, Riley akan dikirim untuk bekerja di bagian pembuangan kotoran. Hal itulah yang akhirnya mendasari keputusan Riley karena ia merasa kemampuannya jauh lebih dihargai saat berada di Firefly. Riley pun yakin Ellie juga akan jauh lebih bahagia jika ia mau bergabung dengan kelompok Firefly. Setelah Ellie setuju, keduanya pun sangat bahagia dan menari bersama. Sampai akhirnya zombie yang sejak tadi mengintai tiba-tiba datang dan menyerang mereka berdua. Tanpa persiapan apa-apa, keduanya pun bekerja sama dan berhasil membunuh zombie tersebut. Sayangnya, meskipun mereka telah berhasil, namun zombie itu ternyata sudah lebih dulu menggigit mereka. Melihat hal itu, Riley dan Ellie hanya bisa pasrah menerima kenyataan dan mereka pun sepakat untuk membiarkan tubuh mereka berubah menjadi zombie. Apa yang terjadi di masa lalunya membuat Ellie merasa trauma dan ia tidak ingin kehilangan seseorang yang berharga untuk yang kedua kalinya. Ia pun segera masuk ke dalam rumah dan menemukan sebuah peralatan jahit yang kemudian ia gunakan untuk menjahit luka di perut Joel. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah kelompok warga yang dipimpin oleh seorang pastor bernama David. Terlihat saat itu David sedang mengumumkan kematian salah satu anggota mereka yang dibunuh saat sedang mencari bahan makanan.
Akibat hal itu, anak yang ditinggalkan oleh ayahnya merasa sangat bersedih dan mempertanyakan kapan ayahnya akan dimakamkan. David pun menenangkan gadis itu dan berkata kalau proses pemakaman akan dilakukan saat musim semi. Setelah khotbahnya selesai, David berbicara empat mata dengan anggota kepercayaannya yang bernama James. Saat itu, James mengingatkan David bahwa mereka sudah mulai kehabisan bahan makanan. Oleh sebab itulah, James dan David akhirnya berencana untuk pergi berburu di sekitar wilayah tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan kondisi terkini dari Ellie serta Joel. Setelah lukanya berhasil dijahit, kini Ellie sibuk memantau kondisi Joel untuk memastikan ia masih hidup. Ia berulang kali memeriksa luka jahitan Joel serta menjaganya agar tetap hangat. Keesokan harinya, rasa lapar yang tak bisa lagi ditahan membuat Ellie terpaksa keluar dari rumahnya untuk berburu. Setelah berjalan di sekitar rumah, Ellie berhasil menemukan seekor rusa dan langsung menembaknya. Dengan luka di kakinya, rusa itu pun berlari dan akhirnya mati. Sayangnya, bangkai rusa itu ditemukan lebih dulu oleh David dan juga James. Ellie yang menemukan mereka langsung menodongkan pistol dan menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan rusa tersebut. David yang sangat membutuhkan makanan memohon kepada Ellie untuk memberikan setengah rusa itu kepada mereka. Dan dia akan memberikan imbalan berupa barang apapun yang Ellie butuhkan. Ellie yang mendengar hal itu langsung meminta obat infeksi kepada David karena bagaimanapun juga ia membutuhkan obat itu untuk mengobati Joel. Setelah disetujui, David pun menyuruh James untuk mengambil obat di pemukiman mereka, sementara ia dan Ellie akan menunggu di sana sambil menghangatkan badan. Sambil menunggu, David sempat mengajak Ellie mengobrol sebentar. Ia mulai mengatakan latar belakangnya yang dahulu merupakan seorang guru. Namun setelah kemunculan jamur cordyceps, David pun mulai menyadari keberadaan Tuhan dan ia pun memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Sampai akhirnya kini ia pun dipercaya oleh kelompoknya untuk menjadi seorang pemimpin. Semenjak menjadi pendeta, David selalu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan tanpa alasan atau kebetulan. Sama seperti pertemuannya dengan Ellie saat ini. David kemudian menyinggung perihal kematian salah satu anggotanya yang bernama Alec, di mana Alec terbunuh saat ia dan anggota yang lain sedang pergi mencari makanan. Dan dari keterangan anggota yang pergi bersamanya, pembunuh Alec adalah seorang laki-laki yang berkelana bersama seorang gadis remaja. Mendengar hal itu, Ellie pun terkejut, apalagi setelah ia melihat James sudah berada di belakangnya sambil menodongkan pistol. David pun menyuruh James untuk menurunkan pistolnya dan memberikan obat yang telah diminta oleh Ellie. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Ellie untuk kabur secepat mungkin membawa obat yang sudah diberikan. Sesampai di rumah, Ellie langsung menyuntikkan obat infeksi ke luka Joel dan sekali lagi ia kembali harus menahan lapar karena tidak mendapatkan hasil buruan. Sementara itu di pemukiman, seorang juru dapur terlihat sedang memasak sup dengan sisa daging dari persediaan makanan yang mereka miliki. Tak lama kemudian, David dan James datang dan langsung menyerahkan hasil tangkapan mereka berupa seekor rusa berukuran besar. Kabar pertemuan mereka dengan Ellie juga tersebar di seluruh anggota kelompok. Mereka semua pun kemudian mendesak David untuk segera mengambil tindakan. David pun sepakat bahwa mereka semua akan pergi mengikuti jejak Ellie dan membunuh laki-laki yang telah membunuh Alec. Anak dari Alec kemudian menyela pembicaraan David dan memintanya untuk membunuh Ellie juga. David yang mendengar hal itu langsung mendekati anaknya Alec dan menamparnya di hadapan semua anggota. Tindakan gadis itu dianggap lancang karena ia sudah berani menyela pembicaraan dan mengatur keputusan yang telah dibuat oleh David. Anehnya, semua anggota hanya diam saja melihat tindakan kasar David.
Setelah itu, David pun memimpin doa dan mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Keesokan harinya saat sedang memberi minum kuda, Ellie tiba-tiba dikejutkan dengan suara langkah kaki dari beberapa orang yang mendekati tempat persembunyiannya. Tak disangka, orang-orang itu adalah David, James, dan para anggota dari kelompoknya. Ellie yang melihat hal itu langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Ia pun segera membangunkan Joel dan meninggalkan sebilah pisau untuk melindungi diri. Sementara itu, Ellie segera menunggangi kuda dan menarik perhatian kelompok David agar mereka tidak mendekati tempat persembunyian Joel. Sayangnya, Ellie yang masih remaja tentu saja tidak bisa melawan begitu banyak orang yang sedang mengejarnya. Karena James sudah menunggu di ujung jalan dan langsung menembak kuda yang ditunggangi oleh Ellie. Karena hal itu, Ellie pun pingsan dan ia pun dibawa ke pemukiman warga. Setelah David membawa Ellie, ia pun memerintahkan para anggotanya yang lain untuk menggeledah setiap rumah dan membunuh Joel. Ketiga anggota itu pun berpencar untuk mencari Joel sampai akhirnya salah satu dari mereka memasuki rumah persembunyian Joel. Untungnya sesampai di sana ia tidak menemukan siapapun karena Joel sudah bersembunyi dan langsung menyerang anggota tersebut. Meskipun tubuhnya masih lemah, namun naluri pemburu di diri Joel membuatnya mampu menangkap kedua anggota yang lain dan memaksa mereka untuk menunjukkan lokasi pemukiman warga. Oh shit. Dengan kejam, Joel meremukan lutut salah satu anggota itu karena rasa khawatirnya kepada Ellie telah dicampur dengan perasaan marah. He can't help you. It's not a real town name. Went to where we are in a bit. What? You motherfucker. Hey, no. I believe him. No. Setelah membunuh kedua anggota tersebut, Joel pun langsung berangkat untuk menjemput Ellie. Di pemukiman, Ellie terbangun telah berada di dalam penjara. Dari balik penjara itu, Ellie sangat terkejut melihat potongan telinga manusia, di mana itu artinya David telah memutilasi tubuh Alec untuk dijadikan makanan bagi para anggotanya. Tak lama kemudian, David pun datang sambil membawa makanan untuk Ellie. Ellie yang merasa jijik tentu saja langsung menendang makanan itu. David pun mengatakan bahwa semua itu terpaksa dilakukan karena mereka telah kekurangan bahan makanan. Dan sebagai seorang pemimpin, ia dituntut untuk segera mengambil keputusan demi keselamatan lebih banyak orang. David kemudian merayu Ellie untuk bergabung dengan kelompoknya karena ia melihat Ellie memiliki jiwa yang kuat sama seperti dirinya. Ia yakin jika Ellie mau bergabung, kelompok mereka akan lebih berkembang dan bertahan melawan rintangan apapun. Awalnya Ellie berpura-pura setuju dengan tawaran tersebut, namun hal itu ia lakukan agar ia bisa menyerang David dan langsung mematahkan jari tangannya. Serangan itu pun langsung dibalas oleh David dengan membenturkan kepala Ellie sampai berdarah. Di sisi lain, Joel ternyata berhasil menemukan pemukiman kelompok David. Saat memasuki salah satu ruangan, Joel terkejut melihat 3 mayat manusia yang sudah dikuliti dan digantung. Hal itu pun membuat Joel semakin khawatir sehingga ia pun langsung keluar untuk mencari Ellie. Apa yang dilakukan oleh Ellie tentu saja membuat David murka dan ia pun langsung menyuruh James untuk membantunya mencincang tubuh Ellie. Ellie yang memberontak sempat menggigit David, namun tenaganya tak mampu menghentikan David serta James. Alhasil saat akan dibunuh, Ellie tiba-tiba mengatakan bahwa ia telah terinfeksi, begitu pula dengan David. James yang terkejut melihat luka di tangan Ellie langsung menatap David dengan curiga. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Ellie untuk kabur, sementara James langsung dibunuh oleh David agar tidak menyebarkan rumor apapun. David kemudian mengejar Ellie yang masuk ke ruangan perkumpulan. Di ruangan itulah Ellie berusaha melempar kayu panas ke arah David, namun kayu itu meleset dan mulai membakar ruangan tersebut.
Setelah bersembunyi cukup lama, Ellie pun memutuskan untuk keluar dan menyerang David dengan sebuah pisau. Hingga akhirnya dengan tekad yang kuat, Ellie pun berhasil membalikan keadaan dan membunuh David dengan sangat brutal. No one likes being humiliated. I know what I could have given you. Fuck. Begitu keluar dari ruangan itu, Joel langsung menemukan Ellie. Ellie yang saat itu masih syok dan trauma langsung ditenangkan oleh Joel dan mereka berdua pun langsung pergi dari tempat tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh zombie dalam keadaan hamil besar. Wanita itu terlihat sangat ketakutan dan berusaha bersembunyi dari zombie tersebut. Saat sedang bersembunyi di sebuah rumah, air ketuban wanita itu pun pecah menandakan ia sebentar lagi akan melahirkan. Sungguh dalam momen yang sangat tidak tepat, wanita itu terpaksa melahirkan bayinya sambil mengawasi zombie yang terus memberontak. Begitu zombie tersebut berhasil masuk, si wanita dengan sigap mengambil sebuah pisau dan langsung membunuh zombie tersebut. Sayangnya meskipun telah berhasil membunuh si zombie, namun wanita itu ternyata sudah terinfeksi jamur cordyceps. Sialnya kondisi itu ia dapatkan tepat setelah ia melahirkan bayinya. Tak ingin bayinya juga ikut terinfeksi, wanita itu pun segera memotong tali pusar bayi tersebut. Saat malam tiba, terlihat Marlene dan beberapa anggota Firefly mendatangi rumah itu. Tak disangka wanita yang baru saja melahirkan bayinya adalah ibunya Ellie, yang otomatis berarti anak yang baru lahir itu adalah Ellie. Setelah menemukan ibunya Ellie, Marlene merasa sangat terkejut dan takut. Namun ibunya Ellie meminta tolong pada Marlene untuk segera menyelamatkan Ellie dan membunuhnya. Ia pun meyakinkan Marlene bahwa Ellie tidak terinfeksi jamur cordyceps. Sebagai sahabat dekat, Marlene pun percaya pada ucapan ibunya Ellie sehingga ia pun terpaksa melakukan hal itu. Dari scene ini kita pun akhirnya mengetahui bagaimana Ellie bisa kebal dari jamur cordyceps. Kembali ke masa sekarang, setelah apa yang terjadi sebelumnya, kini Ellie menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Memang apa yang dialami oleh Ellie adalah sesuatu yang sangat traumatis, apalagi untuk gadis remaja seperti dirinya. Karena hal itulah, Joel terus berusaha menghibur Ellie agar ia bisa segera melupakan kejadian tersebut. Saat ini, Joel dan Ellie akan kembali melanjutkan misi awal mereka, yaitu menemukan laboratorium kelompok Firefly. Di sebuah bangunan runtuh, Ellie merasa sedikit terhibur ketika ia melihat seekor jerapah untuk pertama kalinya. Setelah itu, Joel mencoba mengajak Ellie untuk kembali ke Wyoming, tempat Tommy berada. Karena di sana mereka akan jauh lebih aman dan bisa memulai kehidupan yang baru. Namun ajakan itu ditolak oleh Ellie karena mereka sudah banyak melewati berbagai rintangan dan tidak ingin semua perjuangan mereka sampai saat ini akan berakhir sia-sia. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Joel mulai menceritakan banyak hal tentang Sarah kepada Ellie, termasuk bagaimana caranya ia berjuang menyembuhkan traumanya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Joel dan Ellie saling menghibur satu sama lain dengan melemparkan beberapa jokes receh, sampai akhirnya inilah yang terjadi. Ketika tersadar, Joel sudah berada di markas Firefly dan di hadapannya sudah ada Marlene. Marlene kemudian meminta maaf atas tindakan bawahannya karena mereka tidak tahu siapa Joel dan Ellie. Tak lupa ia juga menyampaikan terima kasih dan tidak menyangka Joel dan Ellie bisa sampai di sana dengan selamat. Tidak peduli dengan basa-basi itu, Joel malah menanyakan keberadaan Ellie saat ini. Marlene menjawab bahwa saat ini Ellie sedang berada di ruangan operasi.
Dokter ahli mengatakan bahwa di dalam tubuh Ellie terdapat sel cordyceps yang telah tumbuh bersamanya sejak ia lahir. Sel itulah yang kemudian membuat Ellie kebal meskipun ia digigit oleh zombie. Karena hal itulah, dokter pun berencana untuk mengkloning sel milik Ellie agar nantinya kloningan itu bisa digunakan sebagai vaksin untuk semua orang. Mendengar penjelasan itu membuat Joel sangat marah karena operasi yang dilakukan akan mengorbankan nyawa Ellie, di mana sel cordyceps itu berada di dalam otaknya. Takut Joel akan membuat keributan, Marlene pun langsung menyuruh 2 anak buahnya untuk mengantarkan Joel sejauh mungkin. Namun tentu saja Joel tidak menurut pada perintah Marlene. Ia langsung melancarkan aksinya dan membunuh kedua anggota Firefly. Pemberontakan itu kemudian dilanjutkan dengan tembakan brutal yang dilakukan oleh Joel terhadap semua anggota Firefly yang ada di markas tersebut. Sampai akhirnya ia pun menemukan ruangan operasi anak yang di dalamnya terdapat 1 orang dokter, 2 orang perawat, dan Ellie yang sudah dibius total. Beruntung Joel datang tepat waktu karena operasinya belum dimulai. Oleh sebab itulah ia pun langsung menembak si dokter dan menyuruh kedua perawat untuk melepaskan alat-alat yang terpasang di tubuh Ellie. Selayaknya seorang ayah yang melihat putrinya, hati Joel seperti tersayat melihat kondisi Ellie yang sudah terbujur lemah. Setelah sampai di parkiran, Joel tiba-tiba dihadang oleh Marlene yang sudah siap menembaknya. Saat itu Marlene masih berusaha merayu Joel agar ia mau menyerahkan Ellie demi keselamatan lebih banyak orang. Namun sayangnya Joel tetap pada pendirian dan malah menembak Marlene sampai tewas. Setelah itu Joel pun langsung membawa Ellie menuju ke Wyoming. Saat Ellie tersadar, ia pun menanyakan apa yang sudah terjadi, namun Joel berbohong dengan mengatakan bahwa operasinya tidak jadi dilakukan. Dokter mengatakan bahwa mereka telah menemukan beberapa orang lain yang kebal seperti Ellie dan mereka gagal membuat vaksin. Selain itu, markas Firefly juga telah diserang oleh para pemberontak sehingga Joel terpaksa membawa Ellie pergi ke Wyoming dan mereka akan memulai kehidupan baru di pemukiman Tommy. Setelah mendengar penjelasan itu, Ellie tetap tidak yakin dan meminta Joel untuk bersumpah bahwa semua perkataannya itu memang benar. Joel pun langsung bersumpah di hadapan Ellie dan mengatakan bahwa semua itu memang benar. Dan series ini pun akhirnya selesai. Wah, gimana nih guys tanggapan kalian melihat ending dari series ini? Jujur, Mimin pribadi agak menyayangkan keputusan Joel ya. Kan mereka udah melewati begitu banyak rintangan demi membuat vaksin itu. Tapi setelah sampai di markas Firefly, Joel malah berubah pikiran dan malah menyelamatkan Ellie. Mungkin nih ya, karena semua kenangan yang udah dilalui sama mereka, plus Joel juga merasakan kehadiran sosok Sarah anaknya saat sedang bersama dengan Ellie. Jadi saat mengetahui Ellie akan dibunuh, Joel jadi berubah pikiran dan menyelamatkan Ellie. Tapi kalau tahu begitu, dari awal mending gak usah nyari markas Firefly kan? Anyway, begitulah ending dari series The Last of Us. Silahkan komen tanggapan kalian tentang keseluruhan alur ceritanya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye guys!